Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Denita Apsari dari kelas E5 Psikologi Disabilitas dengan NIM 235120301111068. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keragaman jenis-jenis disabilitas dan kebutuhan khusus. Pemahaman yang tepat adalah kunci untuk menuju inklusi. Nah, yang pertama-tama kita akan mulai membahas mengenai gifted atau anak berbakat. Gifted atau anak berbakat merupakan individu atau anak dengan potensi bawaan dari lahir dengan IQ di atas 130. Keberbakatan diartikan sebagai interaksi dari 3 komponen utama menurut Renzulli. Yang pertama yaitu kemampuan di atas rata-rata, komitmen, dan kreativitas. Tantangan yang dihadapi adalah potensi tinggi ini bisa saja tidak terwujud, yang dikenal sebagai underachiever, yang dimana prestasi belajar rendah meskipun IQ tergolong tinggi. Nah, solusinya yaitu bisa diadakan akselerasi atau maju lebih cepat, dan pengayaan atau pendalaman materi. Selanjutnya kita masuk pada kesulitan belajar atau learning disability. Nah, kesulitan belajar atau learning disability ini merupakan sekelompok penyimpangan yang ditandai dengan adanya kesulitan nyata dalam penguasaan dan penggunaan aktivitas akademik dasar, seperti membaca, menulis, atau pada pelajaran matematika yang disebabkan oleh gangguan dari fungsi syaraf. Nah, terdapat 3 jenis utama dari learning disability ini, yaitu yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca, yang kedua ada disgrafia atau kesulitan menulis, dan yang ketiga ada diskalkulia, yaitu kesulitan dalam berhitung. Nah, hambatan umum yang sering dihadapi oleh individu dengan learning disability ini adalah masalah persepsi visual, misalnya kesulitan dalam membedakan huruf antara huruf B dan D, kemudian bisa juga dengan masalah fokus, yaitu figure dan graph. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini adalah gangguan perkembangan syaraf yang dicirikan oleh defisit yang signifikan pada fungsi intelektual atau kemampuan berpikir dan juga fungsi adaptif. Fungsi adaptif sendiri ini berarti keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan konseptual, sosial, dan praktis. Nah, individu dengan disabilitas intelektual ini mengalami beberapa hambatan, seperti dalam memahami perkataan dan membutuhkan waktu belajar yang sedikit lebih lama daripada individu lainnya. Nah, kondisi ini seringkali komorbid, yang artinya muncul bersamaan dengan gangguan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang keempat, yaitu ADHD atau Attention Deficit or Hyperactivity Disorder. Ini merupakan gangguan yang ditandai oleh defisit pada kontrol diri. Nah, terdapat 3 tipe dari ADHD ini sendiri. Yang pertama yaitu inattentive atau sulit fokus, yang kedua yaitu hyperactive impulsif, yaitu gelisah atau sulit dalam menunggu giliran, dan yang ketiga adalah combine. Nah, secara biologis, hal ini terkait dengan abnormalitas pada lobus prefrontal, yaitu bagian depan otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol diri. Nah, ini juga berkaitan dengan neurotransmitter, yang merupakan zat kimia pembawa pesan di otak. Pada ADHD, ini terjadi ketidakseimbangan pada dopamin dan norepinefrin. Nah, dopamin sendiri terkait dengan motivasi dan reward system pada otak. Sementara norepinefrin berperan penting dalam fokus dan perhatian. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan gejala kurang perhatian, impulsivitas, dan hiperaktivitas pada individu dengan ADHD. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kelima, yaitu ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, ASD sendiri ini adalah gangguan perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Ciri-cirinya ada di 2 domain, yaitu gangguan interaksi sosial dan komunikasi, serta pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Contoh perilaku dari stereotipik sendiri adalah gerakan berulang seperti hand flapping,
yaitu gerakan mengapakkan tangan secara berulang. Ini umum pada ASD sebagai cara menenangkan diri atau stimulasi sensoris. Nah, deteksi dini sebelum usia 2 tahun sangat penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat dari ASD ini sendiri. Nah, kita masuk ke jenis yang keenam, yaitu tuli atau hearing impairment. Hambatan pendengaran dibagi menjadi dua, yaitu deaf dan hard of hearing. Deaf sendiri yaitu memiliki gangguan pendengaran dengan intensitas 90 desibel atau di atasnya yang dapat menghalangi dalam pemrosesan bahasa. Dan hard of hearing yaitu tetap memiliki sisa-sisa pendengaran. Nah, penyebab dari hearing impairment ini dibagi menjadi dua, yaitu konduktif, yang dimana gangguan transfer suara terletak di telinga bagian luar atau tengah, dan sensori neural, yaitu gangguan yang terletak di bagian telinga dalam maupun di syaraf. Nah, intervensi komunikasi utama yang dapat dilakukan adalah dengan latihan pendengaran, oralism atau menggunakan bicara dan membaca ujaran, serta manualism, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang ketujuh, yaitu tunalaras atau Emotional and Behaviorally Disorder. Nah, tunalaras sendiri adalah anak dengan masalah emosi dan perilaku yang ekstrim dan persisten. Perilakunya dibagi menjadi dua, yaitu externalizing, yaitu menentang atau perkelahian, dan internalizing, atau konflik mental dan ketidakdewasaan. Faktor yang sering terlibat secara signifikan adalah faktor keluarga, yang dimana contohnya seperti pola asuh, tidak konsisten dalam pola asuh itu sendiri, dan penggunaan hukuman fisik yang berlebihan. Dan selanjutnya jenis yang ke-8, yaitu tunawicara. Nah, tunawicara merupakan hambatan dalam komunikasi verbal. Nah, gangguan tunawicara ini dibagi menjadi yang pertama kelainan bicara, meliputi suara, artikulasi, atau kelancaran bicara atau biasa disebut dengan gagap. Nah, jenis yang kedua yaitu ada kelainan bahasa atau apasia, yang merupakan ketidakmampuan dalam menggunakan atau memahami bahasa lisan. Nah, penyebab dari tunawicara ini bisa dari sentral atau saraf pusat maupun periferal, yaitu dari fisik seperti gangguan pendengaran. Dan selanjutnya pada jenis yang ke-9 yaitu tunadaksa. Nah, tunadaksa merupakan gangguan fisik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gangguan neuromotor. Contoh dari gangguan neuromotor ini seperti cerebral palsy, yaitu kelumpuhan akibat kerusakan otak yang mengakibatkan disfungsi motorik. Yang kedua yaitu gangguan ortopedik yang berfokus pada tulang atau otot. Nah, sementara di gangguan ortopedik ini, kemampuan intelektualnya seringkali tetap berjalan dengan normal. Nah, yang terakhir ada jenis disabilitas tunanetra. Nah, tunanetra merupakan keterbatasan penglihatan, bisa totally blind atau low vision. Nah, selain masalah akademis, tunanetra seringkali menghadapi dampak sosial atau ekonomi yang serius, seperti kerentanan menjadi miskin dan tingkat depresi tinggi. Kunci dari intervensi yang dapat dilakukan adalah braille, kemudian pelatihan orientasi dan mobilitas untuk kemandirian, serta teknologi asistif. Nah, sebagai penutup, kita telah melihat spektrum luas dari jenis-jenis disabilitas. Setiap kondisi memerlukan intervensi yang tepat dan dukungan dini yang spesifik. Mari kita bersikap selalu inklusif dan suportif, serta menghargai potensi unik dari setiap individu. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, salah perkataan maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.